wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Dan perkenalkan, nama saya Teti Mardiani. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya, kontribusi sosial. Nah, kontribusi sosial saya di Pertukaran Mahasiswa Merdeka yaitu mengenai santunan tentang anak yatim piatu. Nah, kenapa sih saya memilih tema tersebut? Karena anak yatim piatu merupakan anak yang harus kita wadahi. Dan sebagai salah satu bentuk kasih cinta kita, masyarakat, terhadap anak-anak yatim piatu. Karena orang tua mereka atau ibu atau bapaknya itu sudah meninggal. Dan ibu atau bapak yang mempunyai rizki lebih itu ya, baik itu harta maupun materi gitu, bisa memberikan mereka dengan santunan anak yatim tersebut. Karena kenapa? Karena mereka merupakan salah satu hak kita, hak rizki kita. Karena mereka salah satu kewajiban yang harus kita penuhi juga. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis ada hadisnya juga. Barang siapa yang memberikan makan atau minum kepada anak yatim piatu, maka akan masuk surga. Kecuali orang tersebut mempunyai maksiat yang lebih. Hadis riwayat Tirmizi. Tuh hadisnya. Dan saya membuka, ada tokoh-tokoh, ada Pak Lurah, dan ada Pak Bihi. Boleh memperkenalkan dirinya, Pak? Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami. Perkenalkan, saya selaku Kepala Dusun di Dusun Pahing, Desa Ciomas, Kecamatan Ciawi Gebang, Kabupaten Kuningan. Sebelumnya marilah kita ucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, yang mana adik-adik yatim dan yatim piatu ini alhamdulillah ada perhatian dari instansi Kemendikbud Ristek yang mana ditujukan khusus untuk lingkungan kami di sini. Barangkali kami selaku pemerintahan Desa Ciomas dalam hal ini mengatasnamakan kepala dusun di lingkungannya. Alhamdulillah yang terdata di lingkungan kami di Dusun Pahing ada 12 yatim piatu, yang kategorinya ada yang yatim, ada yang piatu, ada juga yang yatim piatu. Kategorinya yaitu dari sekolah SMP ke bawah. Dalam hal ini kami selaku pemerintahan Desa Ciomas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya kepada adik-adik kami yang ada di lingkungan ini. Semoga kebaikan para bapak, para ibu di Dinas Kemendikbud Ristek menjadikan sebuah apresiasi yang sangat baik, dan semoga perhatiannya tidak hanya di lingkungan kami. Barangkali itu sepatah dua patah kata dari kami selaku kepala dusun di lingkungan Blok Pahing, di lingkungan Dusun Pahing, Desa Ciomas, Kecamatan Ciawi Gebang. Saya kembalikan semuanya kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Kasih Pemerintahan Desa Ciomas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Yang pertama, saya atas nama pemerintahan desa tentunya mewakili Bapak Kepala Desa
yang secara pribadi dia tidak bisa hadir dikarenakan lagi menunggu tamu yang dari BPN. Cuman pada intinya pada kesempatan yang berbahagia dan baik ini, kami dari atas nama pemerintahan desa tentunya sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh barangkali dari Kemendikbudristek ya gitu, yang mempeloporinya tentu Neng Teti yang sebagai mediatornya. Kami dari pihak pemerintahan desa sangat mengapresiasi dan menyambut dengan baik. Harapan kami tentunya kegiatan seperti ini hanya tidak berakhir di sini gitu. Artinya barangkali nanti kedepannya juga ada program-program lagi yang sangat kami harapkan, dan tentunya juga jangkauannya juga saya harapkan akan lebih luas lagi. Artinya di samping yatim piatu juga banyak masyarakat kami yang tentunya sangat mengharapkan sekali bantuannya, seperti barangkali orang tua jompo dan lain sebagainya. Itu juga harus mendapat perhatian dari semua pihak. Tentunya seperti apa yang tadi dikutip bahwa hadis yang dikeluarkan, kami juga barangkali punya keyakinan gitu bahwa di antara rizki yang kami terima gitu, siapapun yang menerima rizki itu, dan di antaranya itu adalah rizki anak yatim piatu dan orang miskin. Ketika rezeki itu yang diterima oleh kita tidak dikeluarkan, maka Allah akan ambil secara paksa. Artinya kita tinggal pilih apa kita sukarela dengan mengeluarkan rezeki tersebut, atau Allah akan diambilnya secara paksa dan dengan cara yang keji. Barangkali itu hanya untuk memotivasi gitu, baik dari Kemendikbudristek atau kami juga sebagai pemerintahan desa, yang tentunya dalam berbagai hal kami juga ingin berbagi gitu dengan masyarakat kami yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yaitu pembacaan doa yang bakal dipimpin. Ya, selanjutnya bakal ada tausiah dan pembacaan doa oleh Bapak Ustadz gitu ya. Selanjutnya saya persilakan. Termohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keresana Bapak Lurah Paing, pribadi sedikit hormat. Keresana Bapak Kasih pemerintah yang saya hormati, para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, juga anak-anak yatim yang saya cintai dan saya cintai. Tiada serangkaian kata yang paling indah dan tiada gading yang terletak kecuali marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahan taufik dan hidayah darinya kita pada siang ini dapat berkumpul berbuah wajah silaturahmi dalam acara santunan yang dipelopori oleh Kemendikbudristek. Untuk itu harapan dan doa kita semua, semoga senantiasa Allah selalu melimpahkan rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Shalawat beserta salam mudah-mudahan terlimpah curahkan selalu atas baginda kita, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa pula kepada para keluarga, para sahabat, para tabiin, tabiatnya, juga kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para bapak, ibu, hadirin wal hadirat, juga anak-anak yatim yang saya muliakan, pada siang ini tadi disebutkan bahwa kita berkumpul di tempat ini yaitu dalam acara santunan. Ada beberapa keterangan faidah-faidah ketika kita menyantuni anak-anak yatim.
Di antaranya Nabi bersabda bahwa beliau nanti di surga akan dekat sama sekali sama orang-orang yang selalu senantiasa menyantuni dan mengurus anak-anak yatim. Beliau sampai mengisyaratkan saking dekat-dekatnya itu bahwa beliau mengisyaratkan antara telunjuk dan ibu jari. Jadi ketika kita sekarang menyantuni anak yatim, mengurus anak yatim, menggembirakan anak yatim, nanti di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dapat berkumpul bersama dengan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking ku dekat-dekatnya, ibarat kita telunjuk sama ibu jari. Jadi kita bakal berbarengan sama Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Amin. Itu yang kedua. Ketika kita menyantuni anak yatim, kita jangan banyak-banyak lah. Ada istilah 3 orang misalkan kita santuni, kita urus dan kita bahagiakan, gembirakan, maka pahala buat kita ketika kita mengurus anak-anak yatim, menggembirakan anak-anak yatim, itu pahalanya seperti kita melaksanakan sembahyang malam dan kita seperti melaksanakan puasa di siang hari, dan kita sama berjuang jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Jadi ketika kita mengurus anak-anak yatim, memberikan santunan, menggembirakan dan lain sebagainya, itu pahala buat kita sama kita melaksanakan sholat malam dan kita melaksanakan puasa di siang hari, dan sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua. Itu yang ketiga, ada sebagian keterangan bahwa nanti di surga ada suatu tempat yang amat sangat indah sekali. Jadi tidak semua orang bisa masuk ke sana walaupun kita istilahnya udah masuk surga gitu. Itu di surga ada suatu tempat gedung yang amat sangat indah sekali, namanya Baitul Farah. Itu tempat kegembiraan. Nah, maksudnya itu tempat yang tidak bisa orang masuk ke sana. Itu hanyalah bagi orang-orang yang suka menggembirakan anak-anak yatim. Jadi artinya ketika sekarang kita di dunia ada kesempatan, ada lebihan rezeki, terus kita undang anak yatim, kita gembirakan, kita santuni, kita urus bareng-bareng, maka nanti kita masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimasukkan lagi ke tempat yang amat sangat indah sekali gitu. Jadi ketika kita ingin menempatkan tempat yang indah, gedung yang sangat indah sekali, maka sekarang kita di alam dunia ini harus bisa mengurus, menggembirakan anak-anak yatim. Jadi setelah kita masuk surga, nanti kita dimasukin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke tempat yang amat sangat indah, yaitu gedung Baitul Farah, artinya tempat kegembiraan. Jadi nanti kita bersama-sama di sana berkumpul bersama Rasul, bersama anak-anak yatim. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, juga anak-anak yatim yang saya muliakan. Yang terakhir, ketika kita mengusap anak-anak yatim melalui santunan, maka itu nanti kita akan diberi suatu kebaikan sesuai apa yang diusap oleh tangan kita, Pak Bi. Jadi contoh, kita mengusap, itu diusap kepalanya, itu ada rambut berapa puluh yang kita usap, itu akan menjadikan suatu kebaikan buat kita. Jadi artinya ketika mau kita mengadakan santunan, bukan hanya kita memberikan santunan aja nih, jadi sunahnya gitu kepalanya diusap gitu ya. Nah nanti itu rambut yang ada di kepala yang kita diusap itu akan menjadikan suatu kebaikan buat kita sesuai jumlah rambut yang diusap oleh tangan kita. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita, juga kita bisa memotivasi betapa hebatnya, betapa dahsyatnya ketika kita mengurus dan menyantuni anak-anak yatim. Dan kami dari atas nama pribadi
tadi disampaikan oleh Bapak Kasipem, acara ini kalau bisa bukan hanya sampai di sini dan bukan hanya sekali, tapi kedepannya entah itu sebulan sekali atau berapa minggu sekali, dan jumlahnya kalau bisa ya ditambahlah, bukan hanya blok payung tapi minimal Ciomas ya Pak Bia. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tarhimina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala li sahabat Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina bisyakaratil maut wa najatan minan nar wa lafwan lisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ij'alna wa ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil ma'rifat wa ahlil salah wa ahlil qiraatil Qur'an wa la taj'alna minal dhalin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rafa'na darajatana wa tawil 'amarna fi ibadatik wa hassin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa habib lana nasajma'in wa taba'adil adawata min bani adam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana. Terima kasih. Acara demi acara sudah selesai dan selanjutnya akan ada pembagian santunan kepada anak yatim. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu